Baik kawan-kawan, kita masih ada di ini ya, masih ada di Desa Janjang, Kecamatan Jiken. Setelah tadi kita melihat, menyaksikan dan berkunjung di pertapaan dari Eyang Janjang, yaitu Eyang Jatiswara dan Eyang Jatikusumo. Sekarang kita diajak sama teman-teman Pok Darwis dan perangkat desa dan juga dari BUMDes ya, LMDH untuk melihat sebuah gua. Sebenarnya gua ini belum dikasih nama ya, belum dikasih nama, tapi oleh masyarakat sekitar dinamakan Gua Lowo. Iya bener Pak ya. Waduh, ini teman-teman sudah pada naik ke atas, bisa dilihat ya. Tuh tempatnya, aksesnya sebenarnya cukup mudah kawan-kawan ya, cukup mudah dari jalan desa. Tapi untuk masuk ke kompleks Gua Lowo ini kita harus menanjak ya di bukit yang cukup curam. Mungkin elevasinya sekitar 45 derajat ya, kawan-kawan bisa lihat ya di bawah sana seperti itu. Dan yang harus saya tempuh lagi masih seperti itu. Tuh ya, harus naik. Kita akan saksikan seperti apa Gua Lowo yang ada di Desa Janjang ini. Jadi penasaran ya. Oke. Ini memang jalan stepnya untuk naik belum dibikin ya kawan-kawan. Dan ini sebenarnya masih ada di kompleks perhutani. Masih di wilayah perhutani di KPH Cepu. Memang dari tampilannya masih belum begitu ditata ya. Masih banyak belukarnya di sini. Dan lokasinya cukup tinggi ternyata. Sampai terengah-engah ini. Aduh. Oke. Nah. Nih kawan-kawan. Di sebelah mana Pak? Guanya? Oh di situ ya. Oke. Stepnya ya. Baik kawan-kawan, ini kita sudah nyampe ya di dalam atau di kompleks gua. Ini ke dalamnya berapa Mas? Tuh bisa dilihat ya, ada ada 20 meter ya. Ini bisa dilihat ya kawan-kawan. Gua Lowo. Kalau dari namanya kita bisa prediksi ini adalah ada tempat ini ya, tempat rumahnya Lowo. Masyarakat sekitar juga tadi menyampaikan ini adalah gua. Iya bener kawan. Di sana kita bisa lihat ya sekumpulan kelelawar ya Lowo yang ada di sini. Ternyata cukup dalam ya kawan-kawan ya. Ada sekitar ke dalam itu ada sekitar 10 sampai 20 meter ya. Dan guanya bentuknya bagus. Nah, ada ini ya, ada sarang kelelawar di sana. Sarang ini jadi ini ya, jadi tempat rumahnya kelelawar. Dan jangan lupa kawan-kawan bahwa ini ya, kotoran kelelawar itu adalah jenis pupuk yang sangat mahal. Namanya guano. Itu untuk budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, melon, semangka itu cukup bagus ya. Setahu saya sih jenis guano ini adalah pupuk yang paling mahal di antara pupuk kandang lainnya atau pupuk dari hewan ya. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan. Ini mungkin berada di atas perbukitan, tapi ternyata ini kapan ditemukan Mas gua ini Mas? Dari dulu. Dari dulu ya. Sejak tahun berapa? Dari masyarakat Janjang ada sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Gua Lowo. Wih, keren ya. Guanya dari batu dan batunya menancap ke dalam dan itu ada rongganya ya. Kalau bisa kita lihat ini, kalau kalian bisa lihat ya, itu ada kelelawar yang nempel di dinding. Bener ya kelelawar ya Mas ya, Lowo ya, kalau orang Jawa bilang Lowo menempel di dinding dan mereka cenderungnya nanti keluarnya pas malam ya, karena mereka nokturnal ya, hewan yang mencari makan di malam hari. Oke. Ya, mungkin teman-teman yang di daerah Janjang ini memang sebagian besar petani bisa memanfaatkan ini Mas ya, kotoran lawannya untuk pupuk mereka. Dan ini pupuk yang mahal sebenarnya, jenisnya masuk di dalam pupuk guano Mas. Guano itu pupuk yang konon paling mahal ya untuk sekelas pupuk kandang. Oke itu ya kawan-kawan ya, dari dari mana nih, dari waduh Mbak Yanita, apa kabar ini? Bu Yanita ya, Bu Anin. Bu Anin, ini saya berada di dekat ini ya, di dekat Kedewan ya, di dekat mana? Daerah Beleboh.
masuk situ juga arah Jawa Timur ya. Tempat asalnya Bu Yanita nih lagi bergabung dengan saya. Oke ya, sudah bergabung. Saya sekarang ada di Gua Lowo teman-teman ya. Ada gua di wilayah Desa Janjang yang masih sangat orisinil ya. Belum disentuh apa-apa sama masyarakat desa setempat, tapi memang bagus ya guanya, saya lihat bagus dan jadi rumahnya kelelawar. Tahu kan ya teman-teman, kelelawar Lowo, bahasa Inggrisnya Batman kalau nggak salah. Nah itu banyak sekali di sana. Oh, Batman ya. Nah di sekitar ini juga memang batunya banyak sekali ya, dan masyarakat sekitar memang tidak menambang batu ini ya Pak ya. Tidak berani mengambil batu ini untuk kepentingan misalnya untuk bikin rumah. Mereka lebih dibiarkan untuk tetap lestari ya di tempat aslinya. Nah ini salah satu kearifan lokal saya rasa ya teman-teman, dari masyarakat Janjang yang cukup oke lah ya untuk untuk melihat bagaimana memperlakukan alam dengan bijak. 100 ya. Oke, ini di atas bukit Gua Lowo. Teman-teman kalau mau dan penasaran pingin lihat seperti apa Gua Lowo di Desa Janjang, bisa datang ya. Tadi juga Pak Kades, wah itu Pak Kades datang tuh. Pak ngasih ya. Pak Kades juga sudah menawarkan meja dari batu yang lebarnya tadi sekitar 1 meter lebih, panjangnya sampai ada 3 meter ya. Kalau kawan-kawan berminat juga bisa melihatnya di sini, di mana? Di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah, luar biasa ya ternyata ya di Blora ini, sesuatu yang tidak banyak tereksplor, tetapi sebenarnya kalau kita mau jadikan sebagai daya tarik wisata atau destinasi wisata, sebenarnya cukup menarik sih bagi saya untuk melihat tempat-tempat semacam ini. Dan informasinya lagi kawan-kawan, teman-teman di Janjang ini juga cukup ramah ya, kawan-kawan di sini sangat welcome dengan pengunjung yang datang, karena mereka memang disiapkan untuk menjadi desa wisata nantinya ya, yang harus melayani para wisatawan dengan ramah dan baik hati serta tidak sombong. Itu ya informasi saya dari Gua Janjang. Nah ini saya mungkin perlu menanyakan lagi sama Pak Kades nih, ada sisi-sisi apa yang menarik di Gua Lowo ini. Beliau ini paling pintar ya kalau untuk mengupas banyak hal tentang daerahnya, karena beliau memang pemimpin di desa ini. Pak Kades, Pak Ngasih, ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Mohon dijelaskan nih Pak, seperti apa sejarahnya gua ini, kapan ditemukan, dan bagaimana masyarakat sekitar untuk melihat ini sebagai sebuah destinasi untuk nantinya jadi tempat wisata Pak. Monggo Pak Kades. Ini tidak ada unsur ditemukan. Gitu ya? Ya, langsung seperti ini ceritanya zaman nenek moyang. Oke. Jadi di sini kan ada kelelawar. Lowo Pak ya? Ya lowo untuk untuk bernaung di sini setelah makan buah-buahan mungkin dari kampung atau dari mana. Terus untuk penemuan tadi saya sudah bilang, tahun berapa saya juga belum pernah diceritain dengan nenek moyang atau orang sepuh Janjang. Ini sejak dulu mungkin seperti ini. Soalnya ini juga peninggalan. Nah, sejarah yang ada itu memang tidak ada sejarah yang pasti. Gitu ya, yang menceritakan tentang ini ya Pak? Adanya cerita-cerita gitu aja. Okay. Kalau di sini ada di dalam untuk kotoran lowo. Yeah. Itu kan bisa dibikin deder atau gimana Pak? Betul, pupuk Pak. Yeah. Deder dari itu loh Pak, tanaman lombok. Yeah. Kohi Pak, kotoran hewan ya. Iya. Saya juga pernah masih kecil diajak bapak saya mengambil tanah atau kotoran lowo ya Pak ya. Yeah. Pernah di dalam sana Pak. Oke. Tapi ambilnya sedikit-sedikit. Enggak kuat banyak, soalnya jalannya seperti ini. Pak Lurah waktu itu masih kecil ya Pak ya, belum? Iya masih kecil. Masih sekitar umur 10 tahun. Oke. Berani Pak masuk ke dalam Pak ya? Dalam. Itu kedalamannya sampai berapa meter Pak kalau Pak Lurah pernah masuk ke dalam itu? Ya kurang lebih ada 30. Wih, 30 meter.
Ternyata dalam Ada ya yang kawan-kawan. masuk ke sana, Oke. yang ke barat, Oke. ada masuk yang ke kemana, ke timur. Oh, berarti cabang 2 Pak ya Iya, lorongnya ya. cabang, iya. Kawan-kawan ada 30 meter ternyata ya. Informasi ada. dari Pak Kades yang waktu kecil beliau sering ngambil ini ya, pupuk kandang Kotoran, ya. atau pupuk kotoran dari lowo yang Iya. biasa disebut guano, Pak. Ini pupuk yang sebenarnya pupuk sangat mahal, Pak. Iya. Banyak yang cari nih dan di sini kebetulan ada ya, ada Ada hikmahnya. ada hikmahnya ya. Betul. Beliau sendiri pernah punya pengalaman turun ke dalam ya, Pak ya. Ya pernah. Dan pernah, ya. melihat ada 2 lorong di Bapak sana. Saya, Oke. semua orang Janjang juga pernah mengambil di sini. Geng. Dulu juga nggak sampai ke dalam seperti ini. Akhirnya diambil terus menerus. Nggih. Nah, Jadi tambah dalam ya, Pak iya. ya. Akhirnya dijual dengan orang lain juga bisa, dipakai sendiri juga bisa. Dan itu diperbolehkan ya, Pak ya? Boleh. Ya. Oke, ya. Berani Dimanfaatkan dan ya. tidaknya Oh iya. tergantung. Tergantung yang bersangkutan berani apa tidak mengambil ya. Tapi yang jelas nggak ada larangan ya, Pak ya, Nggak ada. dari desa untuk mengambil kotoran hewan lowo ini untuk kebutuhan pertanian mereka ya, Pak ya. Iya, betul. Untuk Oke, Pak Kades. penyemaian Nggih. atau pembibitan dederan Nggih, lombok, nggih. bahasanya gitu. Ya. Makasih Pak Kades ya. Ya, Informasinya makasih, ya. komplit sekali. Ya, amin. Ada pupuk guano dari desa Janjang ternyata. Ada sebuah gua yang nama guanya ini belum dinamakan ya, Pak ya? Golowo. Oh, Gua Lowo ya, sudah Gua Lowo, dinamakan ya. Gua Lowo ya. Tadi beberapa tempatnya lowo jadi guone lowo. ya, jadi memudahkan penyebutannya ya, Pak ya. Iya. Jadi benar kata Pak Kades dinamakan Gua Lowo karena dihuni oleh kelelawar ya atau lowo. Begitu ya kawan-kawan ya. Waduh menarik ini exploring saya hari ini ditemani sama teman-teman dari Pak Darwis, dari BUMDes, dari LMDH, dari ini LMDH ya Pak ya. Iya. Oke, Pak siapa Pak namanya Pak? Sudahlah. Pak Sudahlan ya. Mas Ari juga Pak. Sudahlah. Pak Ngasih. Pak Ngasih nih. Pak Kades kita ya. Oke. Sambil belajar biar didukung masyarakat. Oke. Acara apa ulang tahun Blora. Tapi kok Oh. kenapa jalan akses menuju ke sini itu enggak di Oke. kan? Baik kawan-kawan. Tadi saya sudah bilang di awal ya bahwa memang lokasi ini masih belum ditata Masuk apa akhirnya rapi ya. Jadi memang masih banyak masih banyak belukarnya yang belum rapi bener ya. Tapi terbayar lah ya dengan tingkat kesulitan ketika tadi naik cukup curam ya dengan elevasi ketinggian 45 derajat. Sampai di sini cukup enak ya, kita bisa menikmati suasana yang oke di desa Janjang atau di Gua Lowo. Kalau kita nanti promosi sama teman-teman dari luar negeri, kita punya Gua Batman di sini. Gua Batman dan Gua Robin. Sementara gitu dulu ya kawan-kawan, informasi yang bisa saya sampaikan dari desa Janjang di kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Semoga informasinya bermanfaat ya. Mas Arif Ardiansyah, apa kabar? Beliau ini dari Jepang, tidak begitu jauh ya dari tempat tinggalnya Mas Arif. Ini di kecamatan Jiken, Kabupaten Blora ya, di desa Janjang. Kalau dari arah Nglobo itu ya, dari Nglobo, pertigaan Nglobo masuk ke arah Beleboh, bisa tembus di ini, bisa tembus di Kedewan, di tempatnya Bu Yanita Kristiana, mamahnya Anin ini. Ini dekat sekali ya, karena rombongan ini sudah terlihat desa Beleboh dari sini. Dan ternyata kawan-kawan pemandangannya tidak kalah menarik dari tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara ini. Jadi cukup menarik. Tinggal nanti bagaimana teman-teman di Janjang ini bisa sedikit memoles ya, karena secara sumber daya alam sudah sangat oke, sangat menarik ya. Tinggal nanti gimana mengemasnya dan menyuguhkan kepada wisatawan yang ada di Blora dan di sekitarnya. Nah ini kita udah mau diajak balik ya kawan-kawan, sudah Siap, oke. cukup. Waalaikumsalam. Ya, Kabit juga sudah turun. saya di lokasi. Oke gitu ya kawan-kawan. Perintis wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kasih dada mas. Oh, ini buat kawan-kawan di live streaming Facebook saya.
teman-teman juga bisa lihat ya nanti di Facebook siaran langsung saya di Janjang di channel Kuat Murjito, Mas. Ya YouTube di Kuat Putra, di Kuat Putra ya. Kalau yang Facebook Kuat Murjito, Acara itu bisa dilihat streaming kita hari ini di kegiatan kita di Janjang. Terima kasih sekali kawan-kawan atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi ya. Kita juga akan terus laporkan liputan saya ketika di lapangan pas ada kegiatan penilaian desa wisata di Kabupaten Blora ini. Terima kasih Mbak Yanita dan Mas Arif sudah bergabung di sini. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Kades? siap. Dadah juga. Dadah. Oke. Sampai ketemu lagi ya kawan-kawan ya.